Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Angela. Walau sudah di luar jam kerja, gadis itu masih terlihat sibuk menelpon kliennya. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Jim. Jim meminta maaf atas perbuatannya kemarin karena ia sedang teler, dan lalu setelah Jim pergi, Angela pun menghubungi keluarganya. Angela kembali meminta maaf bahwa dia akan pulang terlambat malam ini. Suasana kantor terlihat sudah begitu sepi, namun Angela masih menyiapkan beberapa berkas. Lantas secara tak sengaja, ia pun bertemu dengan Carl, seorang security gudang. Ia pun meminta Carl untuk menunggunya sebentar supaya mereka bisa turun satu lift. Lantas ketika di dalam lift, Carl bercerita bahwa kantor ini akan tutup selama 3 hari ke depan karena cuti Natal. Mereka pun kemudian berpisah karena Angela harus ke basement dan mengambil mobilnya. Sesampainya di basement P2, dia pun segera masuk ke mobilnya, namun apesnya, mobil Angela tiba-tiba tidak mau menyala. Dia lantas mengambil barang bawaannya yang cukup banyak di mobil dan kemudian bergegas ke lobi untuk memesan taksi. Namun sayang, pintu menuju lift ternyata sudah dikunci. Ia pun berjalan ke pos security bertemu dengan seorang pria bernama Thomas, dan ia pun memintanya untuk membukakan pintu. Thomas menawarkan diri untuk membetulkan mobil Angela. Awalnya, Angela menolak karena sudah terburu-buru, namun pada akhirnya ia pun menyetujuinya walau agak sedikit ragu. Singkat cerita, Thomas pun mencoba membetulkan akinya, tapi mobil itu tetap tidak mau menyala. Kepala kesal, Angela pun meminta untuk dibukakan akses ke pintu lift. Thomas sempat bercanda dan meminta Angela untuk mau Christmas dinner bersamanya. Namun Angela dengan sopan menolak karena ia sudah ditunggu oleh keluarganya. Lantas sesampainya di lobi, keadaan kantor ternyata sudah sangat sepi dan tidak ada seorang pun di sana, termasuk juga Carl. Usai memesan taksi secara online, telepon kembali masuk dari keluarganya. Angela berkata bahwa ia akan sampai 1 jam lagi di rumah. Ia pun menunggu taksi datang sambil bersantai sejenak. Thank you. Lantas ketika taksi telah tiba, ternyata pintu kantornya sudah terkunci. Angela pun berniat memanggil Carl beberapa kali, namun pria itu tak kunjung datang. Ia pun kembali turun ke basement dan berbicara lewat kamera agar Thomas kembali menolongnya. Namun ketika itu tidak ada jawaban sampai taksi itu pun pergi meninggalkannya. Kekesalannya pun semakin bertambah saat dia membuka ponsel, di mana ternyata sinyalnya sudah menghilang. Angela akhirnya kembali menenteng barang bawaannya dan bergegas mencari Thomas di sekitaran basement. Lalu tiba-tiba lampu parkiran dipadamkan. Dari kejauhan, Angela mencoba untuk tenang sambil terus berjalan ditemani cahaya dari ponselnya. Sampai kemudian ia malah jatuh tersandung. Lalu ketika Angela menyalakan ponselnya, tampak Thomas yang langsung menyergap Angela. Seketika keadaan pun menjadi gelap gulita dan Angela hilang kesadaran. Beberapa saat kemudian Angela akhirnya terbangun. Dia pun dihadapkan dengan Thomas yang mengenakan kostum Santa Claus. Sementara pakaian kerjanya Angela juga sudah berganti. Angela benar-benar kebingungan dan parahnya lagi kondisinya juga dalam keadaan terikat. Namun ketika itu Thomas berakting seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Angela pun mulai ditanyai dari mana asalnya, apa hobinya, dan segala macam yang mau tidak mau, ia pun akhirnya harus terus menjawab. Angela lantas memohon agar dilepaskan, namun Thomas malah menawarkan Christmas dinner romantis. Angela lalu mulai mengatakan bahwa pacarnya akan mencarinya jika Thomas tetap nekat tidak membiarkannya keluar dari gedung ini. Namun karena emang dasarnya sudah terobsesi, Thomas malah memutar perkataannya hingga ungkapannya Angela barusan ternyata diketahui hanyalah bohongan semata. Thomas akhirnya mengakui kalau dirinya sudah lama menunggu kesempatan ini dengan Angela. Bahkan Thomas juga hafal siapa saja yang dekat dengannya. Pria itu meminta Angela untuk menghubungi keluarganya. Angela pun mengikuti semua yang diperintahkannya dan berkata pada ibunya bahwa semuanya baik-baik saja. I'm not feeling well. So where are you, Angie? Really sound terrible. Are you sure you're okay? I just need some rest.
Setelah itu Thomas memberikan kado Natal pada Angela, dan kado itu berisikan sebuah kaset rekaman CCTV ketika Angela dan Jim berada di dalam lift, yang mana saat itu Jim tengah teler dan mencoba untuk mempush ranknya. Sorry you had to see that. Lantas Thomas mengajak Angela pergi ke suatu tempat. Ketika Thomas tengah melepaskan Angela, kesempatan itu pun dimanfaatkan untuk menusuk punggung Thomas dengan sebuah garpu. Meski sempat berhasil lolos, namun Angela berhasil kembali ditangkap dengan pengamanan yang lebih ditingkatkan. Mereka pun menaiki mobil menuju lantai P4. Di sana pun terlihat rekan kerja Angela yang bernama Jim dengan posisi yang sudah tak bisa berkutik di atas sebuah kursi. Tom berkeyakinan kalau perbuatan Jim pada Angela adalah sebuah kejahatan. Dia pun meminta Angela untuk turun dan melakukan pembalasan kepada Jim. Dia juga mengompor-ngompori kalau Angela bukanlah wanita murahan yang mudah diajak mabar push rank. Namun di sini Angela menolak dan beralasan kalau Jim hanya tidak sengaja dan dia juga sudah meminta maaf. Lantas karena Angela tidak mau bertindak, Tom pun akhirnya turun dari mobil dan dengan tongkat satpamnya, ia pun membuat Jim babak belur. Tidak hanya sebatas itu, Tom juga akhirnya menabraknya hingga ia pun akhirnya berpulang ke dunia lain. Melihat kejadian itu, Angela pun hanya bisa histeris. Lantas ketika Thomas lengah, Angela pun berhasil kabur dari mobil Tom. Tom kala itu tidak mengejarnya, ia lebih memilih untuk membersihkan TKP Jim terlebih dahulu. Di sisi lain, Angela berhasil memindahkan posisi tangannya ke arah depan. Dia pun terus berlari hingga ke pos security, lalu mengambil ponselnya dan juga kartu akses. Angela akhirnya mendapatkan sinyal di basement P1 dan langsung berniat menghubungi polisi, namun karena panik, ponselnya malah terjatuh dan Tom hampir menemukannya. Can we talk about this? Untungnya Angela masih bisa pergi dan menuju ke lift. Angela lantas mencoba mencari pertolongan dengan memencet tombol intercom yang ada di dalam lift. Namun itu semua sia-sia karena yang terhubung dengannya hanya si Thomas. Please, Chris, call 911! No, I'm sure he's just trying to help you. Angela, are you still there? I just want to talk to you, Angela. Just go to hell! Angela pun benar-benar frustasi dan sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Lantas sesaat kemudian dari atas lift, Thomas memasukkan selang air hingga lift pun mulai menjadi banjir. Tom juga menunjukkan satpam gedung yaitu Cart yang ternyata sudah ia pulangkan ke dunia lain. Lantas ketika Angela hampir tenggelam, ia pun mau tak mau membukakan pintu lift. Untungnya setelah itu Angela masih bisa bersembunyi. Lantas sesaat kemudian Tom mencari Angela sambil membawa senternya. Ia pun berhasil menemukan jejaknya. Untungnya Angela yang berada di kolong mobil langsung melarikan diri. Lalu lewat CCTV, Tom pun melihat posisi Angela. Kala itu ia juga menyetel musik lewat intercom untuk membuatnya menjadi takut. Namun di luar dugaan ternyata Angela justru memulai perlawanan dengan mengambil kapak dan merusak CCTV satu persatu. Lantas ketika sudah aman, Angela pun masuk kembali ke pos security. Ia pun menemukan sebuah rekaman yang mana ternyata Tom ini sudah mempush ranknya ketika tadi ia tak sadarkan diri. Angela pun mulai murka dan menghancurkan TV itu. Lantas Angela melihat ada sebuah mobil polisi yang melintas di depan gedungnya. Dan polisi itu berniat untuk masuk ke dalam gedung mereka. Namun Tom tiba-tiba muncul dan kembali membuat Angela pingsan. Yes, sir. I'll be right up. Usai menyembunyikan kekacauannya, Tom pun menghampiri dua polisi yang ternyata sempat mendapat panggilan dari Angela tadi. Tom mengatakan bahwa keadaan di sini aman-aman saja. Namun para polisi itu tidak percaya dan mereka pun akhirnya memeriksa gedung parkiran tersebut, sementara Tom memeriksanya dari CCTV. Lantas setelah berpatroli, polisi itu tak menemukan apapun yang mencurigakan. Sementara Angela yang sudah tersadar berusaha untuk keluar dari mobilnya.
Dan setelah melakukan berbagai cara, Angela pun berhasil keluar menggunakan tuas dongkrak yang ada di bagasi mobilnya. Ia pun langsung mengejar mobil polisi yang baru akan pergi itu. Namun sayang, Angela masih belum berhasil. You gotta stay warm. Sesaat kemudian, Tom pun melepaskan anjingnya untuk mengejar Angela. Angela pun terus berlari dan masuk ke dalam mobil. Hewan itu pun masuk melalui kaca yang pecah, namun untungnya Angela berhasil bertahan meski harus memulangkannya ke dunia lain. Dalam posisi yang benar-benar panik, Angela pun kembali ke pos dan menghubungi polisi, namun sayang panggilan itu tidak kunjung diangkat. Sementara itu terlihat Tom yang benar-benar marah melihat kondisi peliharaannya yang telah tiada. Lantas Angela pun mengambil kunci mobil sewaan yang terparkir di gedung itu. Ia berencana keluar dengan menghancurkan pintu gerbang depan, namun ketika sudah di depan mata, Tom malah muncul dan itu membuat mobil yang dikendarai Angela mengalami celaka. With me, let's fucking do this. Sesaat kemudian, Tom pun mengira kalau Angela sudah tak sadarkan diri. Namun ketika mobilnya dibuka, di waktu yang bersamaan Angela pun melawan balik dan kemudian mengunci tangan Tom pada setir mobil. Angela awalnya langsung berniat untuk pergi dan meninggalkan Tom begitu saja. Namun Tom malah merendahkannya dan membuat Angela akhirnya menyalakan api yang dengan segera menghanguskan mobil tersebut. Merry Christmas, Thomas. Lantas tepat di pagi harinya, ia pun berhasil keluar gedung dan berjalan menuju ke rumah dalam kondisi cuaca yang benar-benar dingin. Untungnya ada sebuah mobil ambulan yang melintas dan mereka pun segera menolong Angela. Nah, seperti itu lalu cerita dari film P2. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. See you di Setiawan, thanks for watching video, and until next time.